Dua kendaraan milik pemerintah terlibat kecelakaan dengan dua kendaraan lainnya di Tol Jagorawi Senin siang. Diduga supir bus Kemenhan tak bisa kendalikan kendaraan sehingga menabrak tiga kendaraan lainnya. Sebuah bus milik Kementerian Pertahanan dan minibus milik TNI Angkatan Laut terlibat tabrakan beruntun dengan dua kendaraan pribadi di kilometer 3 Tol Jagorawi. Diduga pengemudi bus Kemenhan tidak mampu mengendalikan kendaraan karena licinnya jalan sehingga menabrak kendaraan lain sebelum menabrak pembatas ruas jalan tol dan terguling. Dua penumpang bus terluka dan dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Petugas sempat menutup ruas tol untuk proses evakuasi kendaraan. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki di Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Basement gedung RSUD Dr. Sutomo Surabaya terbakar sore tadi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Beruntung staf medis dan pasien dapat dievakuasi dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya berusaha dengan cepat padamkan api di basement gedung Diagnostik Center RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Petugas terpaksa menjebol tembok basement untuk mencari titik api yang berada di gudang penyimpanan peralatan dan perlengkapan proyek rawat jalan. Petugas juga mengevakuasi kendaraan yang diparkir di basement serta staf medis dan pasien yang dapat dievakuasi dengan cepat keluar ruangan. Mudah-mudahan ini karena kabel kita tidak terbakar, hanya barang-barang itu pelayanan akan bisa berjalan. Berarti bukan genset Pak ya? Bukan, genset tidak ada di sini, juga tidak ada pompa air, itu hanya suatu gudang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Panel listrik di basement Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu terjadi konslet. Selanjutnya kami tetap mencari keterangan terhadap saksi-saksi yang ada untuk memastikan bahwa kejadian ini merupakan memang konslet. Api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat proses pemadaman, Jalan Dharma Wangsa depan RSUD Dr. Sutomo sempat ditutup sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Banjir besar kembali terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ribuan rumah dan sekolah terendam banjir. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi. Namun masih banyak pula warga yang rumahnya terendam enggan mengungsi karena lebih memilih menjaga perabotan rumah. Banyak warga berharap pemerintah bisa menyalurkan bantuan sembako dan makanan instan untuk bertahan selama banjir. Ke lokasi yang lebih tinggi, kita berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap warga-warga yang terkena musibah banjir. Banjir yang melanda membuat aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Luapan air Sungai Melawi dan Sungai Pinoh mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama Kota Nanga Pinoh tergenang. Kita sudah juga mendatakan dengan BPBD, ini hampir 60-70% sudah tergenang air. Dan juga saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati karena curah hujan terus meningkat. Dan di hulu juga ini curah hujan meningkat dan debit air tiap jam terus meningkat dan naik. Sejumlah pertokoan pun terpaksa tutup lantaran air sudah masuk hingga 2 meter lebih. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sejak Sabtu malam. Anggota Polsek Serawai berjibaku mengantarkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir. Selain itu, polisi dibantu aparat TNI juga menggunakan speedboat untuk mendatangi perumahan warga. Ada 200 rumah warga yang terendam banjir. Kurang lebih ada 350 kepala keluarga yang rumahnya tergenang air.
saat Polsek Serawai melaksanakan giat patroli, kami memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Alhamdulillah warga masyarakat menerima dengan baik. Kapolsek Serawai mengimbau warga tetap waspada akan banjir karena curah hujan masih tinggi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Seekor biawak masuk ke sebuah kantor saat hujan melanda ibu kota siang tadi. Akibatnya, para pekerja kantor panik. Seekor biawak menghebohkan pekerja karena masuk ke kantor saat hujan mengguyur ibu kota Senin siang. Biawak dengan panjang 1 meter ini masuk ke sebuah kantor di Jalan Dharma Wangsa 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 30 menit, para pekerja bisa menangkap biawak yang bersembunyi di bawah tangga. Kali keluar sini masuk ke kantor Artek. Langsung anak-anak sembuh. Galak dia. Barang-barang ya. Satu ekor apa berapa ekor? Satu ekor. Satu ekor ya Bang. Diduga biawak ini datang dari kali yang berada di depan kantor. Akhirnya salah satu karyawan membawa biawak ini pulang untuk dipelihara. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi kediaman Syekh Ali Jaber untuk memastikan kondisinya pasca penyerangan di Lampung. Mahfud berjanji akan memproses kasus penyerangan secara hukum dan tidak dikaitkan dengan politik apapun. Dalam kunjungannya di kediaman Syekh Ali Jaber di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin malam, Menko Polhukam lega melihat kondisi Syekh Ali Jaber yang sudah sehat. Usai kunjungan, Mahfud menyatakan pihaknya akan terus memproses kasus penyerangan secara hukum tanpa dikaitkan politik apapun. Ia juga berjanji akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat proses hukum yang berjalan. Karena ternyata beliau alhamdulillah sudah sehat, jadi lebih banyak masalah-masalah kebangsaan. Tadi kesini itu dengan perasaan agak galau, jangan-jangan Syekh ini parah gitu ya. Ternyata daya tahan tubuh beliau luar biasa. Jadi sudah bisa nemui di ruang tamu. Saya tadi membayangkan saya masuk ke tempat tidur. Gitu. Ternyata beliau sehat sekali. Alhamdulillah daya tahan tubuhnya ini, dan ya kita terus akan memproses kasus ini secara hukum tanpa tadi kesepakatan tanpa dikaitkan dengan politik apapun. Hukum ya hukum, gitu ya. Nah, kita akan ini. Terbaru mungkin dengan pihak kepolisian. Udah saya sebelum ke sini berangkat kita dapat laporan dari BAES, dari Densus, dari BNPT, dari BIN, dari Intelkam saya kumpulkan tadi. Sudah ada benang merah tentang apa yang terjadi, dan satu kesimpulan atau langkah yang sekarang signifikan secara hukum, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena akte seriusnya sudah terpenuhi. Ditemui di kediamannya Senin malam, usai pulang dari Lampung, Syekh Ali Jaber menceritakan kronologi penusukan yang dialaminya. Terkait dugaan pelaku yang mengidap gangguan jiwa, Syekh Ali meyakini hal yang berbeda. Menurutnya, pelaku merupakan orang yang terlatih dan memiliki sasaran yang jelas dan tidak mengidap gangguan jiwa. Ia meminta polisi dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan bertindak dengan tegas. Hanya di saat kejadian ini mungkin karena terlalu jemaah padahal tidak terlalu ramai dibandingkan banyak titik-titik yang lain. Ini termasuk paling sepi lah dibanding titik yang kami datangi. Tapi saya memperhatikan lokasi itu ketika saya berlangsung isi acara, sayang sekali tidak ada keamanan setempat di tempat yang kejadian ini. Menurut saya terlalu cepat pernyataan ini, dan ini menurut saya belum menjadi pernyataan yang resmi ya, masih hanya diungkapkan dan disampaikan, diperkirakan barangkali. Tapi dalam kejadian peristiwa di hadapan saya meyakini dan memastikan orang yang saya hadapi bukan orang yang sembarangan, orang terlatih walaupun dia masih sangat muda, fisiknya begitu sangat kuat, tusukannya sangat tajam, berani, loncat, dan dia punya sasaran yang jelas, bahkan posisi sasarannya dia jelas. Tapi subhanallah
memang Allah takdirkan saya bisa selamat, mungkin saya bisa selamat dari hal yang lebih buruk, tapi saya meyakini dan percaya orang yang saya hadapi itu bukan orang yang mengalami gangguan jiwa.